Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang hak-hak di dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya kewajiban kita sebagai seorang muslim bukan hanya sekedar menunaikan hak-hak Allah, tetapi di sana ada hak-hak orang lain yang wajib untuk kita tunaikan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hak sahabat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas hakul aba 'alal abna. Hak-hak orang tua atas anak. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak yang lahir dari orang tua kita? Apa yang menjadi kewajiban kita kepada mereka? Ketahuilah jamaah sekalian, kedua orang tua kita, ayah maupun ibu, itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Sehingga berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya merupakan amalan yang sangat mulia. Kita perhatikan banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Bukan hanya satu ayat, tetapi kita dapati ada 4 ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 83. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 151. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasiat-wasiat yang disebut namanya wasiat ilahi. Yang pertama, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini
ihsana. Subhanallah, menunjukkan kepada kita bahwasanya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang merupakan amalan yang sangat utama. Itulah hak manusia yang pertama untuk kita perhatikan. Setelah kita menunaikan hak-hak Allah, yakni kita beribadah hanya kepadanya, maka hak yang kedua dari hak manusia yang harus kita utamakan adalah hak kedua orang tua. Jangan sampai kita baik sama teman, baik sama tetangga, baik sama orang lain, tapi dia tidak baik kepada kedua orang tuanya. Begitu mulianya kedudukan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu tidak hanya ada pada umatnya Nabi Muhammad saja, tapi juga pada umat-umat terdahulu. Para nabi dan rasul, mereka juga disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di antaranya adalah perintah Allah kepada Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 32, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Nabi Isa mengatakan, Allah menjadikanku manusia yang berkah dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan aku untuk sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati. Dan Allah mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku, yakni kepada ibuku. Karena Nabi Isa tidak punya ayah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikanku orang yang sombong lagi angkuh. Di sini Allah gandengkan antara berbuat baik kepada kedua orang tua dan menghindari kesombongan. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya berarti dia adalah orang yang sombong. Iya. Demikian pula perintah bersyukur. Allah menggandengkan, selain kita bersyukur kepadanya, kita juga disuruh untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkulli wali walidaika. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syariat jihad yang kita ketahui bersama, yaitu merupakan puncak dari ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak dari ajaran Islam adalah jihad di jalan Allah. Namun jihad ini tidak bisa terlaksana kalau orang tua tidak mengizinkan. Pernah seorang datang kepada Nabi SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Aqbala rajulun ila Nabi SAW. Seorang datang menemui Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Abtagil ajra minallahi azza wa jalla. Aku membaiatmu ya Muhammad untuk hijrah dan berjihad dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, fahal min walidayka ahadun hayyun? Apakah salah satu dari kedua orang tua masih hidup?
Qala na'am bal kilahuma, bahkan dua-duanya masih ada. Faqala Nabi SAW, fatabtagil ajra minallahi azza wa jalla, engkau ingin mendapatkan pahala dari Allah? Qala na'am, ya. Farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, udah kamu pulang, kembali kepada orang tuamu dan pergaulilah keduanya dengan baik. Ya, menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama dari apa? Jihad. Dan itu tertuang di dalam hadis yang lain, yang mana Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama di sisi Allah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Summa ay, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Summa ay, kemudian apa lagi? Al-jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Lihat, Nabi menyebutkan jihad yang keberapa jemaah? Yang ketiga. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwasanya birrul walidain itu afdal minal jihad, lebih utama dari jihad. Kemudian apa alasannya? Kenapa kita disuruh untuk lebih mendahulukan kedua orang tua kita dalam berbuat baik sebelum kita berbuat baik kepada yang lain? Karena keduanya, khususnya ibu kita, memiliki jasa yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskulli wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya dengan penuh kepayahan. Itulah alasan kenapa kita disuruh untuk berbuat baik kepadanya. Karena keduanya memiliki jasa yang sangat luar biasa kepada kita, terutama ibu kita. Sebelum kita berada di alam dunia ini, ketika kedua orang tua kita menikah, mereka selalu berharap kehadiran kita, selalu membicarakan bagaimana nanti kalau kita sudah punya anak, kita kasih nama siapa, apa yang harus kita persiapkan. Dan karena memang ini menjadi tujuan dalam pernikahan, yaitu agar memiliki keturunan. Mengandung selama berapa bulan jemaah? 9 bulan. Dengan penuh kepayahan. Usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apalagi kalau dia ngidam, mabok, serba gak enak, ya. Kemudian semakin besar perutnya, semakin berat beban yang dia bawa. Bayangkan kalau kita misalnya meletakkan batu bata 2 aja di perut kita, kita merasa berat. Nah, ini orang tua kita mengandung kita selama 9 bulan, kemanapun kita dibawa. Subhanallah. Kemudian lahirlah kita. Ada yang normal dan ada yang disesar. Siapa coba yang mau perutnya dibelek jemaah sekalian? Di mana seorang ibu ketika melahirkan taruhannya adalah nyawa. Betapa banyak para ibu yang melahirkan dan dia meninggal dunia. Ada yang pendarahan dan sebab-sebab lainnya. Setelah kita dilahirkan, apakah kita dibiarkan begitu saja? Ditinggal begitu saja? Tidak.
Tapi kita dibesarkan, disusuin, diberikan ASI selama 2 tahun, dan itu belas, gratis, nggak bayar. Makanya ada kisah yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang anak yang sudah beristri. Ibunya datang kepadanya, "Nak, ibu lagi butuh duit. Ibu mau minjem duit sama kamu." Dia ada duit, tapi dia mengatakan kepada ibunya, "Sebentar Bu ya, saya mau ngomong dulu sama istri." Dia masuk ke dalam kamar, ingin menemui istrinya. Dia lihat istrinya itu habis belanja. Ada popok mungkin dan ada susu. Di situ tertulis harganya mungkin 50.000 atau 100.000. Susu, jamaah sekalian. Nah, disitulah langsung hatinya tersentuh. Yang mana dia beli susu per bulan 100.000 atau 50.000. Sementara ketika dia masih kecil, dia disusuin sama ibunya 2 tahun, bayar nggak jemaah? Gratis. Maka akhirnya dia keluar, dia langsung cium ibunya. Dia mengatakan, "Ibu, udah sekarang mah jangan pinjam duit. Butuh berapa?" Ya. Nah, ini yang mungkin kadang kita lupa, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Dibesarkan, dididik, dicariin sekolah. Subhanallah, semua itu adalah untuk kita jemaah. Maka dari sini, perbuatan baik apa saja yang kita lakukan untuk kedua orang tua kita, maka tidak akan membalas kebaikan-kebaikan mereka. Kita mau kasih duit setiap bulan, kita mau kasih makan setiap hari, itu tidak akan bisa membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Datang seseorang kepada Abdullah bin Umar. Dia menceritakan, "Wahai Abdullah, sesungguhnya aku menggendong ibuku dari rumah. Dan dia dari luar kota Mekah. Dia gendong, dia papa untuk melaksanakan ibadah haji. Tawaf, sa'i, digendongnya. Maka dia pun bertanya, 'Wahai Abdullah, apakah yang aku lakukan ini sudah membalas budi ibuku?' Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya." Ya. Demikian pula dikisahkan ada seorang yang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in dan ulama terkemuka. Seorang datang mengatakan, "Wahai Imam, aku memiliki seorang ayah, dan ayahku sudah sangat tua, hanya bisa rebahan di atas ranjang, menderita penyakit stroke, tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah yang melayani segala-galanya, memberikan dia makan minum. Akulah yang mengurusi kebersihan badannya. Setiap kali dia mau buang hajat, aku tampung kotorannya di kedua tanganku. Aku buang, aku cuci, tanpa ada rasa jijik sama sekali. Dan itu sudah aku lakukan selama 10 tahun. Wahai Imam, apakah semua kebaikan-kebaikan yang aku lakukan sudah membalas budi ayahku?" Apa kata Hasan Al-Basri? Belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Karena dulu
waktu kau masih kecil, kau diurus, dicebokin, dimandiin. Orang tuamu melakukan itu semua dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dan dia selalu berharap agar engkau menjadi orang yang sukses. Tapi sekarang kau lakukan ini hanya dalam rangka untuk menjalankan perintah. Dan terkadang terbesit di dalam hatimu, kapan ayahku meninggal? Itulah bedanya jamaah sekalian. Orang tua kita ngurusin kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Terbukti kalau kita punya anak, bagaimana sayangnya kita kepada anak jamaah sekalian. Tapi kepada orang tua yang terkadang itu hanya untuk menjalankan perintah. Subhanallah. Jadi tidak bisa kita untuk membalas kedua orang tua kita. Maka bersyukurlah bagi kita semuanya jika masih memiliki kedua orang tua. Berarti pintu surga masih terbuka lebar. Iya. Dan demikianlah para ulama salaf. Mereka begitu perhatian kepada orang tuanya. Kita yang mengaku manhaj salaf, yang berhijrah, hendaknya dia memperhatikan kondisi kedua orang tuanya. Minimalnya telepon, datangin, dan harus peka dengan keadaan keduanya. Jangan nungguin diminta, tapi hendaknya kita harus peka sebagai seorang anak. Kadang orang tua itu malu untuk meminta kepada anaknya. Khalid bin Yahya al-Burmuki, yang namanya harum, selalu disebut, selalu dikenal sebagai tauladan di mana dia berbakti kepada ayahnya. Yang mana saat itu ada seorang raja yang sangat zalim, jahat. Dan raja ini memusuhi orang-orang Burmuk. Pokoknya kalau ada orang Burmuk, imma dibunuh atau ditangkap di penjara. Nah, di antara orang Burmuk adalah Khalid dan bapaknya Yahya. Ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Apa yang istimewa darinya jamaah sekalian? Jadi ayahnya ini, siapa itu nama ayahnya? Yahya adalah seorang yang rajin beribadah, suka bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud. Kalau di rumah, Khalid selalu mempersiapkan air untuk ayahnya. Dan ayahnya ini sering sakit-sakitan, sering demam. Makanya sebelum subuh dia mempersiapkan air, dia angetin air, dia masak air agar ayahnya bisa berwudu dengan air hangat. Namun di penjara berbeda. Enggak ada kompor, enggak ada gas, enggak ada pemanas. Dia bingung. Dia putar otaknya gimana caranya agar air ini hangat. Sedangkan orang tuanya punya kebiasaan sholat malam. Kalau dia berwudu dengan air ini, maka bisa jadi dia sakit. Maka ketika ayahnya tertidur, dia berusaha mencari akal gimana ini supaya air itu hangat. Subhanallah. Dia lihat ada sumber cahaya. Mungkin itu pelita atau corong atau apa zaman dulu ya. Maka dia angkat seember air, dia deketin ke arah cahaya tersebut. Dia angkat itu. Dia pegel tangan kanan, pegel lagi tangan kiri, terus seperti itu. Ya, dia ngantuk, dia istirahat sebentar, kemudian dia angkat lagi. Pokoknya gimana caranya agar ketika bapaknya bangun, dia bisa berwudu dengan air hangat. Subhanallah, menjelang subuh, ayahnya dibangunin. Pak, ini air sudah siap, silahkan berwudu.
Bapaknya nggak tahu kalau anaknya ini bergadang untuk menghangatkan air. Di hari yang kedua seperti itu jamaah. Ya. Di hari yang ketiga dan berikutnya, penjaga penjara menganggap ini suatu pelanggaran. Apa-apaan ini? Malam-malam pakai angkat ember, emang ada apa gitu kan? Akhirnya sumber cahaya tersebut diambil sehingga tidak ada cahaya lagi untuk menghangatkan air. Dia berpikir, dia putar otaknya gimana caranya. Maka dia mendapatkan ide yang sangat gila. Yang ini bisa membuat dia sakit. Dia lepas bajunya, kemudian ditempelkan badannya ke air itu, agar kehangatan tubuh pindah ke air itu. Dan kebalikannya, kita pun akan merasa apa? Kedinginan. Dia lakukan itu demi orang tuanya jamaah. Subhanallah. Apa coba yang diharapkan oleh Khalid bin Yahya? Apakah dia ingin mendapatkan warisan begitu? Apakah ingin cari muka? Apa yang diharapkan? Yang diharapkan oleh Khalid adalah dia ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita usahakan jamaah sekalian. Bagaimana caranya agar orang tua itu senang, ridho kepada kita. Maka insya Allah kapanpun dan dimanapun orang tua kita ridho kepada kita, Allah akan memberikan banyak kemudahan. Sebaliknya, ketika seseorang membuat orang tuanya menangis, sedih karena sikapnya, ya, maka hati-hati jamaah sekalian, hidupnya tidak akan bahagia. Karena tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya daripada durhaka kepada kedua orang tua. Apa kata Nabi SAW? Kullu dhunubi yuakhirallahu minha ma sya'ila yaumil qiyamah illa uququl walidain fa innahu yu'ajjilu sahibah. Setiap dosa Allah tangguhkan azabnya nanti pada hari kiamat. Yang mana Allah masih memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Namun berbeda dengan durhaka kepada kedua orang tua, yang Allah segerakan azabnya jamaah sekalian. Maka inilah yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Yang kadang mungkin kita selalu sulit dalam hidup, selalu gak tenang, tidak pernah merasa cukup, ya, hidup gelisah. Maka bisa jadi karena hubungannya tidak baik dengan siapa? Orang tuanya. Ya. Dan Allah sebutkan di sini wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menunjukkan bahwasanya perintah ini tidak dikhususkan dengan waktu. Maka keliru seseorang yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya hanya pas lebaran doang. Lebaran pulang mudik. Hanya setahun sekali. Cuti yang dia punya di tempat kerjanya hanya untuk jalan-jalan, ngopi segala macam. Ya. Maka ini suatu kekeliruan jamaah sekalian. Jadi kita kalau punya waktu luang, sudah datengin orang tua. Dan jangan nyusahkan mereka. Kita datang, kitalah yang mengeluarkan segala-galanya untuk makan, untuk tempat tinggal. Ya, jangan ini kita pulang mudik, orang tua kita juga yang susah, nyari beras lah, nyari lauk. Ya, dan yang lebih parah lagi, orang tua kita sudah susah mengasuh kita waktu kita masih kecil. Jangan ditambah beban lagi ketika kita sudah punya anak, malah orang tua kita suruh untuk ngasuh anak kita. Nah, lihatlah bagaimana seorang ulama besar terkemuka yang bernama Haywah bin Suraih. Siapa jemaah? Haywah bin Suraih.
Dia memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana dia menjadi seorang ulama besar tapi tidak sombong. Dia memiliki murid yang sangat banyak, datang dari penjuru dunia, karena dia terkenal sebagai ahlul hadis. Dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan sudah hilang ingatan, alias pikun. Pernah suatu ketika dia sedang menyampaikan ilmu seperti ini. Innal hamdalillah, baru mulai 10 menit gitu ya, tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak, haywa, haywa. Maka jamaah yang hadir yang ratusan melihat ke sumber suara tersebut. Siapa itu manggil-manggil, kagak sopan banget. Manggil ustadz pakai sebut namanya, haywa, haywa, ayo pulang. Iya, ternyata haywa nengok. Yang memanggil adalah ibunya. Apa coba yang dilakukan oleh haywa ketika dia ketahui yang manggil itu adalah ibunya? Apakah dia mengatakan kepada jamaah, ya wes kita lanjut aja, biarin dia udah pikun? Apakah seperti itu? Lah, dia langsung tutup majelisnya jamaah sekalian. Bayangin baru mulai, yang datang dari mana-mana. Dia menyampaikan, sesungguhnya aku berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, sementara aku menyampaikan ilmu adalah sunnah. Maka dia tutup bukunya, dia tutup majelisnya, dia temui orang tuanya. Ternyata disuruh pulang cuma ngapain? Disuruh ngempanin ayam. Ya. Jadi subhanallah, itulah kisah-kisah para ulama terdahulu. Ya, mereka betul-betul menjalankan apa yang Allah firmankan. Ya, setelah kita beribadah kepada Allah, maka kewajiban yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Terutama sekali jika keduanya atau salah satunya sudah lanjut usia. Ya, memang harus betul-betul membutuhkan kesabaran yang ekstra. Karena biasanya orang tua yang sudah lanjut usia, apalagi kalau sudah 70, 80 ke atas, sifatnya kembali ke kanak-kanakan jemaah. Apalagi kalau sudah pikun, ya cerewet, maka subhanallah, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan karima. Apabila salah satunya di dalam pemeliharaanmu atau keduanya telah lanjut usia, maka jangan sekali-kali kau katakan ah. Ya, tetapi ucapkanlah ucapan yang mulia. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala lebih menekankan lagi kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua tatkala mereka sudah lanjut usia. Adapun ketika mereka masih muda, masih sehat, ya, mereka masih masih kuat. Tetapi kalau sudah tua renta, udah pensiun, udah gak punya penghasilan, ya, maka ini harus betul-betul bersabar untuk menghadapinya. Orang tua yang sudah pikun, coba jemaah, kadang dia buang hajat di mana dia mau, ya kan? Kadang disuruh makan, dia nggak mau, ya. Kadang sakit, kita bawa ke dokter, dokter nanya, emang kenapa ini sakitnya kamu lagi? Sering ngerokok. Akhirnya dinasihati itu sama dokter anak, dinasihati, udahlah pak, jangan ngerokok lagi. Ternyata sembuh.
besoknya ketahuan ngerokok lagi, sakit lagi. Kira-kira apa yang kita ucapkan? Tuh kan dibilang juga apa, ngerokok mulu sih. Iya. Maka cukup kita sampaikan. Makanya pada prinsipnya kalau dia sakit ya sudah kita urus. Iya. Jangan kita bentak-bentak, marah-marahin. Nah ini memang butuh kesabaran jamaah sekalian. Dan Allah katakan di sini, perhatikan, imma yablughanna indaka. Ya. Apabila salah satunya di dalam pemeliharaanmu, maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya hendaknya seorang anak mempersilahkan orang tuanya tinggal di rumahnya. Karena Allah katakan imma yablughanna indaka. Persilahkan orang tua kita tinggal bersama kita. Makanya bersyukur antum yang orang tuanya tinggal bersama antum. Jadi bukan malah antum tinggal bersama orang tua. Beda ini. Ya. Kadang kalau kita tinggal sama orang tua yang ada apa? Nyusahin ya kan. Tapi persilahkan orang tua tinggal bersama kita. Kalau dia mau. Kalau dia nggak mau ya sudah. Kita tawarkan nggak mau, udah terserah dia. Ya. Jadi bukan malah saling melempar. Orang tua sudah tua ya kan, nggak punya siapa-siapa di kampung. Ya anak pertama nggak mau. Kenapa? Istrinya cerewet. Udah kamu aja yang kedua. Anak kedua nggak bisa. Kenapa? Anaknya masih kecil-kecil nih, khawatir ngerepotin. Akhirnya anak yang ketiga, waduh saya nggak bisa. Orang masih ngontrak 1 petak, 2 petak, mau tinggal di mana ibu? Akhirnya orang tuanya dititipin kemana? Ke panti jompo. Nah ini, subhanallah. Justru kita berusaha bagaimana orang tua kita itu bisa tinggal bersama kita. Nah, jadi itu ya betapa tingginya kedudukan ya kedua orang tua kita. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ragima anfuh summa ragima anfuh kila man ya Rasulullah. Lihat Nabi mengatakan celaka ya Rasulullah, siapakah yang celaka itu? Man adraka walidayhi indahul kibaru ahaduhuma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Yaitu orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua tetapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Maksudnya apa? Ketika orang tuanya masih hidup, masih sehat, tetapi tidak dia jadikan kesempatan untuk berbuat baik kepada keduanya, yang itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Dan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua jamaah sekalian, itu berlaku baik orang tuanya muslim maupun kafir. Musahabatul abna lil aba fi hadhihi dunya bil ma'ruf wa du'a lahum wal hirsu ala nushihima wa hidayatihima walau kana kafirain. Ya. Jadi perintah berbakti kepada kedua orang tua itu mencakup baik dia muslim maupun non muslim. Yang penting ketaatan kepada keduanya selama tidak melanggar ya nilai-nilai syariat. Dan inilah prinsip kita dalam taat kepada siapapun, baik istri taat kepada suami, anak taat kepada orang tuanya, ya bil ma'ruf, dengan cara yang baik yang tidak melanggar nilai-nilai syariat. Baik jamaah sekalian, ya nanti kita lanjutkan ba'da sholat isya. Yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya.